kita di dalam Tuhan, berjumpa lagi di dalam acara bersama Tuhan kita bisa. Pagi hari ini renungan firman Tuhan akan kita ambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang rasa cukup, maka sebenarnya rasa cukup ini berbicara tentang sebuah standar. Ya. Kenapa saya katakan standar? Standar kita, setiap pribadi itu masing-masing berbeda. Ada yang mungkin berpikir ketika saya punya mobil, maka standar cukup saya itu sudah cukup. Tapi ada juga yang berpikir kalau saya punya deposito misalkan 1 miliar, maka standar saya sudah cukup. Nah, apa yang ditulis di dalam Alkitab sebenarnya sedang menjelaskan kepada kita, untuk kita memiliki pengertian supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, kita melihat bahwa salah satu penghambat orang bertumbuh, orang percaya, ya, mengalami berbagai macam persoalan dan masalah adalah karena memiliki hawa nafsu untuk ingin kaya. Ya, saya mau katakan bahwa kaya itu tidak bersalah. Kaya itu, ya, itu adalah bagian dari apa yang sebenarnya Tuhan berikan sebagai sebuah kepercayaan buat kita. Tetapi ada beberapa orang yang memang berusaha untuk hidup, ya, berusaha untuk mencari kekayaan. Tujuannya adalah untuk mengukur standar sebuah kesuksesan. Makanya saya melihat ada beberapa orang yang mengukur kesuksesan orang lain dengan dirinya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kenapa saya katakan demikian? Misalkan Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang sebuah hal, misalkan kita berbicara tentang pendapatan, ya. Misalkan kalau pendapatan 10 juta, maka sebenarnya kita harus bisa menyesuaikan pendapatan kita dengan hasil yang 10 juta kita dapatkan. Bukan berarti bahwa ketika kita mendapatkan penghasilan 10 juta, maka seharusnya kita juga bisa mengaturnya dengan baik. Jangan sampai akhirnya setiap bulan kita minus, misalkan kita penghasilan 10 juta, tapi pengeluarannya 20 juta. Maka di sini kita lihat ada minus 10 juta. Nah, jika minus 10 juta ini ingin dicapai, maka orang berpikir, aduh, bagaimana caranya saya menutupi kekurangan ini? Sehingga dengan berbagai cara berusaha untuk mencari tambahan tersebut dan berusaha untuk agar kiranya dia memiliki income yang lebih. Sehingga kadang-kadang ketika orang punya keinginan, ya, untuk mengukur standar kesuksesan orang lain dalam dirinya, maka di sana timbullah sebuah persaingan. Sehingga ketika timbul sebuah persaingan, maka dirinya merasa saya tidak boleh kalah dengan dia. Saya juga harus lebih daripada dia. Bagaimana mungkin kita mengukur pendapatan kita yang 10 juta sementara kita berteman atau kita berada di komunitas kita mengikuti gaya hidup orang yang penghasilan 30 juta. Jelas tidak bisa. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin katakan bahwa hati-hati ketika kita memiliki hawa nafsu, ketika kita ingin memiliki memiliki rasa cinta akan uang. Dan saya mau katakan bahwa uang itu tidak salah, saudaraku. Tetapi yang salah adalah ketika orang mencintai uang. Nah, ketika orang mencintai uang, maka fokusnya tidak lagi kepada Tuhan. Fokusnya adalah kepada diri sendiri. Fokusnya adalah kepada kesenangan pribadi. Dan akhirnya ketika itu tidak tercapai, orang berusaha untuk apa? Berusaha mati-matian bagaimana caranya mendapatkan uang. Disinilah yang menjadi pokok permasalahan. Kenapa? Saya mau bilang hati-hati. Ketika itu tidak tercapai, maka orang akan menghalalkan segala cara. Ketika menghalalkan segala cara inilah orang bisa berbuat yang menyimpang dari apa yang Tuhan sudah peringatkan. Termasuk di dalam ayat 9 yang kita baca ini. Kenapa dikatakan demikian? Ada pencobaan-pencobaan. Misalkan dengan keinginan untuk mendapatkan uang lebih, maka di situ muncullah keinginan untuk korupsi, keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itulah akhirnya yang disebut dengan berbagai-bagai penderitaan, jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ingat, Tuhan kata bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Ya, siapa itu Mamon? Mamon itu berbicara tentang materi. Mamon itu bicara soal keuangan. Nah, jadi hati-hati. Ini ada sebuah pilihan. Kita mau pilih Tuhan atau pilih Mamon. Nah, dari hari ini kita belajar, Bapak Ibu. Hati-hati memiliki keinginan atau nafsu untuk kaya, saudaraku. Atau rasa yang tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Mari kita memiliki hati yang senantiasa bersyukur, memiliki hati yang senantiasa kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat berkat Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Nah, inilah yang harus menjadi sebuah perenungan buat kita. Kembali kepada Tuhan, mengikuti kebenaran Tuhan.
mengasihi Tuhan di atas segalanya. Saya percaya orang yang setia kepada Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati setiap orang yang mengasihi Dia. Kiranya demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.